Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita berada di 10 terakhir dari bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Insyaallah taala biidznillah wa qudratihi, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita. Insyaallah beberapa hari ke depan kita akan memasuki 1 bulan yang tidak diragukan lagi keistimewaan dan keutamaannya, bulan yang disebut oleh Nabi SAW syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, pahala dilipat gandakan, dan banyak sekali Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan dan keistimewaan dari bulan Ramadan ini. Maka tentu bagi seorang mukmin, Ramadan itu anugerah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, tentu siapapun yang mendapatkan anugerah besar, dia tidak akan menyia-nyiakannya. Dia akan mensyukuri anugerah ini dengan sebaik-baiknya. Salah satu di antara bentuk syukurnya adalah mempersiapkan segala sesuatu yang akan mendukung, yang akan menjadi wasilah besar untuk dia sukses di dalam menjalankan program ibadah di bulan Ramadan. Oleh karenanya, para jamaah yang dirahmati Allah, banyak sekali para ulama memberikan nasihat, poin-poin nasihat menjelang kita memasuki bulan Ramadan. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, ya tentu jika orang baru mulai start persiapan dari saat ini, hanya beberapa hari ke depan menjelang Ramadan, tentu dalam hitungan para ulama kita ini adalah persiapan yang terlalu dini, ya, persiapan yang terlambat gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita mau ngikut orang-orang soleh di zaman dahulu, mereka itu luar biasa ya, punya persiapan menjelang masuknya Ramadan itu tidak tanggung-tanggung dari bulan Rabiul Awal. Artinya 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka sudah punya persiapan, dan itu dikisahkan oleh para ulama kita. Ya, diantaranya dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitabnya Lataif al-Ma'arif. Jadi orang-orang soleh di zaman dahulu membagi 12 bulan atau tahun itu menjadi 2. Ya, 6 bulan sebelum datang Ramadan, ya mereka mempersiapkan jiwa raga mereka untuk menyambut datangnya Ramadan dengan cara terus meminta kepada Allah, merengek kepada Allah, dipanjangkan usia mereka, diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa mensukseskan Ramadan. Kemudian bagian yang kedua, 6 bulan setelah Ramadan, mereka juga terus meminta kepada Allah an yataqabbala minhum. Mereka meminta kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah mereka. Nah, ini kan persiapan yang luar biasa.
atau setidak-tidaknya dimulai dari bulan Rajab, begitu ya. Seperti yang dijelaskan oleh sebagian para ulama, Rajab itu bulan menanam. Benih-benih iman, benih-benih amal saleh itu mulai ditanam. Kita setiap saat menanam iman dan juga amal saleh. Tapi di bulan Rajab ini ditekankan lagi. Nanti masuk Sya'ban, mulai ditumbuh suburkan, dirawat, dipelihara dengan baik. Nanti masuk Ramadan sudah tinggal panen. Maka idealnya para jamaah, kita itu masuk Ramadan sudah panen. Panen iman, panen amal soleh. Namanya panen itu sudah ada di level menikmati. Jadi bukan level memaksa-maksakan diri ya untuk menanam, tapi sudah di level menikmati kesibukan padatnya ibadah kita di bulan Ramadan. Karena masa panen adalah masa-masa terindah. Masa-masa panen adalah masa-masa di mana kita menikmati hasil. Di situ ada keberuntungan, di situ ada kebahagiaan lahir dan batin. Maka berat ya kalau orang startnya di awal Ramadan tanpa dia punya pemanasan, tanpa dia punya persiapan yang matang, tanpa dia membangun keseriusan ya untuk membekali dirinya sebelum masuknya Ramadan. Mungkin saja orang di awal Ramadan dia mulai start dan Masya Allah rata-rata gaspol begitu ya, start ya luar biasa. Hari pertama Ramadan itu Masya Allah sebagian orang bisa 2 juz ya selesai itu. Namun demikianlah kalau orang tidak punya persiapan dan kesiapan dari sebelumnya, bahasa orang itu enggak ada pemanasannya, nah ini biasanya pada tumbang di tengah jalan. Belum ke garis finish sudah pada KO. Belum kita selesai Ramadan sudah pada tumbang di tengah jalan. Dan ternyata itu fenomena yang sering kita saksikan bersama di masjid-masjid kaum muslimin. Ternyata gaspolnya kaum muslimin bertahan hanya di minggu pertama saja atau setidaknya 10 pertama saja. Dan ini seharusnya selalu diingatkan ya bahwa istiqamah di dalam meningkatkan amal ibadah itu berlaku di sepanjang hari-hari di bulan Ramadan. Bahkan kalau mengikuti sunnah Nabi, justru 10 terakhir gasnya lebih luar biasa lagi. Begitu yang disunahkan oleh Nabi SAW. Bukan malah menurun dari tinggi luar biasa kemudian menurun sampai akhirnya kembali ke kebiasaan semula, lalai lagi manusia. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Maka para ulama tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti. Terus mereka sampaikan kepada umat ini supaya Ramadan kita lebih bermakna, lebih berfaidah, lebih memberikan keberkahan dibandingkan Ramadan-Ramadan tahun sebelumnya. Oleh karenanya banyak sekali poin-poin nasihat yang disampaikan oleh para ulama kita yang jika disimpulkan semua kembali kepada 2 poin. Jadi persiapan-persiapan, nasihat-nasihat persiapan yang disampaikan para ulama itu poinnya banyak sekali, bisa puluhan poin. Namun semuanya kembali kepada 2 poin. Pertama, persiapan yang sifatnya maknawiyah. Yang kedua, persiapan yang sifatnya lahiriah. Ini 2 poin ini saja. Persiapan yang sifatnya maknawiyah ini juga banyak poinnya, rinciannya. Demikian pula persiapan yang sifatnya zahir atau lahiriah. Para jamaah yang dirahmati Allah, karena waktu kita terbatas tidak mungkin kita sampaikan semua. Ini sekedar tazkirah saja menjadi pengingat dan juga peringatan untuk kita semua ya. Insyaallah ya kita berusaha semaksimal mungkin, tidak ada kata terlambat selama kesempatan masih ada ya. Walaupun jarak kita ke Ramadan hanya tinggal beberapa hari saja ya, mungkin 5 hari ke depan, bisa jadi kurang dari itu para jamaah yang dirahmati Allah. Maka apa yang tidak bisa kita ambil secara keseluruhan, kita tidak meninggalkan secara totalitas. Begitu ya. Kita ambil apa yang kita mampu. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Dari 2 persiapan ini, persiapan lahir dan persiapan batin, maka kita akan titik beratkan terlebih dahulu kepada persiapan yang sifatnya
maknawiyah, persiapan yang sifatnya batin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di antara persiapan maknawiyah yang harus kita persiapkan adalah mempersiapkan hati dengan sikap ridho terhadap ketetapan Allah yang membebankan, memberikan taklif kepada kita untuk puasa sebulan di bulan Ramadan. Jadi dada kita ini harus lapang dulu. Hati kita harus kita lapangkan untuk menerima beban syariat berupa puasa di bulan Ramadan ini. Sehingga luasnya hati kita, lapangnya dada kita, ini akan bisa menampung seberapa besar pun beban syariat itu. Orang yang ridho dengan ketetapan syariat Allah, tidak ada pada ucapannya kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Sami'na wa amanna. Kami mendengar dan kami imani. Dia akan bergembira, berlapang dada dengan ketetapan syariat puasa di bulan Ramadan. Karena ini sebesar-besar anugerah, karunia dari Allah. Dan kita diperintahkan untuk bergembira dengan syariat Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah, hendaknya dengan yang demikian itu kalian bergembira. Falyafrahu, itu lebih baik daripada dunia yang kalian kumpulkan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini tidak lebih mulia, para jamaah, daripada jiwa seorang mukmin dengan iman yang ada pada dirinya. Makanya Nabi pernah mengatakan, hilangnya nyawa, hilangnya dunia dan segala isinya itu lebih ringan di sisi Allah daripada hilangnya nyawa seorang mukmin. Kenapa sedemikian berharga nyawa seorang mukmin? Karena iman yang ada pada dirinya. Artinya apa? Iman ini ketika dibandingkan, dinilaikan dengan nilai dunia dan seisinya, tidak ada apa-apanya. Dunia ini tidak ada apa-apanya. La zawalud dunya ahwan indallah. Hilangnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang hilangnya nyawa seorang mukmin. Bukan karena jasad, bukan karena sosok dari fisik orang beriman ini, tapi karena iman yang begitu kuat di dalam hatinya. Ini para jamaah. Maka coba perhatikan bagaimana syariat ini memberikan motivasi yang begitu besar untuk kaum muslimin supaya maksimal di dalam mensukseskan Ramadan. Kita ambil dari ayatnya saja. Ayat yang sering dibacakan, sering disampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Setidak-tidaknya ada 3 motivasi dalam ayat ini yang memberikan dorongan kuat, memompa jiwa raga kita untuk tidak meremehkan, menyia-nyiakan anugerah Ramadan. Pertama, Pak, kita dipanggil dengan nidaul iman. Kita dipanggil dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Tadi saya sampaikan, panggilan keimanan adalah panggilan kehormatan, panggilan kemuliaan. Kenapa? Karena orang beriman itu mulia. Mulia, lebih berharga, lebih mulia, lebih terhormat daripada dunia dan segala isinya. Maka ketika Allah memanggil orang-orang beriman, ini bukan panggilan biasa. Ini panggilan kehormatan, panggilan kemuliaan. Allah sedang ingin menghormati, Allah sedang ingin memuliakan orang-orang beriman dengan iman yang ada pada diri mereka. Beda kan, Pak? Kalau orang dipanggil panggilan biasa dengan dipanggil untuk dihormati,
untuk mendapatkan penghormatan dan kemuliaan. Beda tidak? Beda. Gitu ya. Dipanggil orang biasa dengan dipanggil Pak Presiden untuk dapat hadiah, dapat penghormatan, dapat piagam. Berbeda para jamaah. Ya. Artinya apa? Orang akan semangat ketika mendapatkan seruan atau panggilan kehormatan ini. Di sini Allah memotivasi kita. Hei orang-orang yang beriman, dipanggil iman kita para jamaah yang dirahmati Allah. Untuk Allah muliakan, untuk Allah berikan kehormatan kepada kita. Kan begitu ya. Di dunia dihormat, dimuliakan. Di akhirat lebih-lebih lagi. Masuk surganya saja pintunya khusus, Pak. Kalau orang masuk ke sebuah tempat, jalurnya itu khusus, tempatnya khusus. Ini kan satu keistimewaan. Begitu ya. Satu keistimewaan tersendiri. Nah, Allah memberikan jalur khusus, pintu khusus untuk ahli Syam ketika mereka masuk ke dalam surga Allah. Itu pintu Ar-Rayyan. Kemudian yang kedua para jamaah, bagaimana Allah memberikan motivasi, dorongan yang kuat kepada kita untuk maksimal di dalam menjalankan Ramadan ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa beban puasa itu bukan untuk kita saja. Allah bebankan taklif ini bukan untuk kita saja. Tetapi ternyata umat-umat sebelum kita mendapatkan beban ini. Nah, ini kan ada motivasi tersendiri, Pak. Perintah tugas itu kalau dilimpahkan ke kita sendirian itu kan berbeda ketika tugas itu dilimpahkan kepada tim, kepada banyak orang. Begitu ya. Ini ada motivasi tersendiri, ada semangat tersendiri. Ternyata yang wajib puasa itu bukan kita saja. Tuh ternyata umat-umat sebelum kita juga mereka sudah menjalani itu. Dan sudah terbukti apa yang mereka dapatkan dari kebaikan-kebaikan ibadah puasa itu. Masya Allah. Jadi ini menjadi satu motivasi yang meringankan beban ibadah puasa itu sehingga kita tidak menyia-nyiakannya. Apalagi para jamaah. Yang ketiga dari ayat ini, lihat di ujung ayat Allah memberikan motivasi besar lagi bahwa ternyata ibadah puasa itu nanti endingnya adalah takwa. La'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Bahkan kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, inna siyam min akbari sabab fi taqwallahi azza wa jalla. Sesungguhnya puasa itu akbarus sabab, sebesar-besarnya sebab untuk orang itu mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang beriman dengan iman yang ada pada dirinya pasti dia mengetahui bagaimana kedudukan takwa itu. Ya kan? Surga itu dipersiapkan untuk siapa? Untuk orang-orang bertakwa. Dan begitu. Allah nyatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa itu sebaik-baiknya bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata peluangnya Allah berikan dengan wasilah bulan Ramadan ini. Maka tidak ada alasan para jamaah yang dirahmati Allah untuk kemudian orang itu menyia-nyiakan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirinya. Kenapa? Karena semua sarana, semua prasarana untuk kaum muslimin bisa mensukseskan Ramadan sudah Allah berikan, sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih Nabi menegaskan innad din yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Justru orang yang memberat-beratkan dirinya untuk menjalankan agama ini, sungguh dia akan terkalahkan. Maka tugas kita sami'na wa ata'na. Kita yakin bahwasanya Allah tidak mungkin memberikan beban di luar batas kemampuan kita. Dan pada dasarnya puasa di bulan Ramadan bukan sama sekali tidak makan. Begitu ya. Maka
Ya, alasan sebagian orang, saya kerjanya berat, berjibaku dengan teriknya matahari, ya, dengan dinginnya musim hujan misalkan. Tugas saya berat, tenaga saya terkuras. Barakallahu fikum para jamaah yang dirahmati Allah. Ini hanya sekedar dalih, sekedar alasan yang dicari-cari. Pada dasarnya inti masalahnya kurang iman, tipis iman, atau bahkan nyaris kehilangan iman, atau lebih ngeri lagi memang gak punya iman. Begitu ya. Kenapa? Karena kemudahan itu Allah berikan. Loh, kita kan bukan tidak makan sama sekali para jamaah. Perhatikan dari sisi waktu. Allah kan cuma minta 1 bulan. Dari 12 bulan, 11 bulan orang mau makan silahkan. Tidak pernah puasa sunnah, tidak masalah. Allah cuma minta 1 bulan ini saja. Bulan Ramadan bisa 29 hari, bisa genap 30 hari. Barakallahu fikum. Durasinya berapa? Apakah 24 jam? Ternyata enggak. Allah hanya minta dari 24 jam itu hanya dari waktu subuh mulai imsak sampai datang waktu maghrib. Wilayah Indonesia rata-rata 13 sampai 14 jam. Hanya 13 sampai 14 jam saja dari 24 jam. Berarti hanya setengah hari saja. Sisanya kita boleh makan. Dari maghrib sampai subuh itu boleh makan, boleh hubungan badan sama istri. Karena Allah hanya minta dari subuh sampai maghrib saja. Dan itu pun tetap makan. Taruhlah sarapan, itu penggantinya sahur. Makan siang para jamaah itu ditarik, ya, diundurkan ke waktu maghrib. Bahkan mohon maaf ya, sebagian kaum muslimin justru lebih banyak makan di bulan Ramadan. Kan begitu Pak ya? Sebagian orang yang tidak pakai ilmu puasanya malah lebih banyak makan di bulan Ramadan. Nggak tanggung-tanggung puasanya sahur untuk puasanya 2 piring. Ya, katanya jamak takdim. Sarapan sama makan siang 2 piring Pak. Ya. Itu makannya, belum cemilannya, kue-kuehan, agar-agaran. Begitu kan. Orang kita kan kalau belum ketemu nasi belum makan gitu. Walaupun untuk sudah masuk 5 gitu. Begitu. Makanya sahur, rata-rata kita sahur dengan nasi. Ya, padahal sebelumnya cemilan sudah banyak. Ote-otenya sudah masuk, tahu isinya sudah masuk. Begitu ya. Belum sudah makan belum, karena belum ketemu nasi. Baru ketemu nasi 2 piring enggak tanggung-tanggung. Habis itu ada cuci mulutnya lagi. Buah-buahan, kadang goreng pisang, begitu ya. Luar biasa para jamaah. Itu sahurnya. Belum nanti buka puasa bisa 3 ronde. Makanan ringan, nanti makanan sedang menjelang isya tuh, atau di sela-sela tarawih. Nanti ada makan berat, makan sungguhan, 3 ronde. Bisa sampai 5 kali orang makan. Ya, tapi kan itu tidak baik gitu ya. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian, jangan kalian berlebih-lebihan. Tapi ini kita bicara kemudahan yang Allah berikan. Ramadan itu bukan sama sekali kita enggak makan, justru tetap makan. Cuman diatur waktunya. Nah, itu para jamaah. Jadi alasan apa ini nanti yang akan kita berikan kepada Allah? Hujah apa bagi orang-orang yang tidak mau puasa di bulan Ramadan untuk dia nanti mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah? Ya. Sebetulnya tinggal kita bersinergi saja di dalam kebaikan. Coba perhatikan Pak, kalau di negeri Arab ya, kita bicara negeri Arab. Jadi Ramadan itu betul-betul dimaksimalkan. Pemimpin, ya, pejabat di daerah setempat itu betul-betul mengkondisikan supaya kaum muslimin itu bisa tetap puasa di bulan Ramadan. Dunia dapat, pekerjaan tetap jalan, tapi ibadah tidak diabaikan. Begitu.
Di sana para jamaah, kalau bulan Ramadan itu kantor buka pada asar. Dari pagi, dari semenjak subuh sampai asar nggak ada kegiatan apapun. Semua kegiatan duniawiyah itu dimulai dari pada asar. Nanti sekitar 2 jam menjelang masuk maghrib istirahat. Sampai kapan istirahatnya? Sampai selesai taraweh. Nanti habis taraweh sekitar jam 9 mereka masuk lagi kerja. Sampai jam 10, sampai jam 11. Atau bahkan sampai jam 12. Tidak ada masalah. Jadi kegiatan duniawiyah jalan, kemudian ibadah puasa tetap juga jalan. Nah ini sinergi. Bapak kalau punya karyawan ya di rumah, misalkan produksi apa, coba disesuaikan supaya nggak ada alasan bagi siapapun. Saya kerjanya berat, saya di proyek, saya begini begitu. Hanya alasan. Ya sesungguhnya kurang iman pada diri mereka, kurang bersinergi di dalam kebaikan. Begitu para jamaah. Kantor buka pada asar. Kantor imigrasi, kantor apapun. Ya, termasuk yang kerja di proyek, para tukang itu mulai kerja pada asar. Dan insya Allah puasa itu tetap bisa jalan, Pak. Dan orang itu pada asar itu sudah beda rasanya kan? Ya tidak, Pak? Kalau dari pagi waktu sarapan itu terasa banget gitu kan. Perut manggil-manggil, apalagi di siang hari terik lagi pas jadwal makan siang. Tapi kalau sudah asar coba perhatikan. Kita sudah menghadapi masa-masa kita akan berbuka. Itu semangatnya beda tuh Pak kalau pada asar. Saking semangatnya kadang setengah jam sebelum buka itu kolak sudah ada di hadapan. Begitu. Sudah diputar-putar, diaduk-aduk. Apa artinya ini? Ada rasa tersendiri, kegembiraan, mau berbuka ini. Semangatnya ada. Jadi kalau kerja mulai pada asar tuh insya Allah semangat kok. Walaupun kita sedang berpuasa. Tapi coba kalau dari pagi masuk. Oh berat sekali memang. Akhirnya itu dijadikan alasan. Saya tahu Pak beberapa orang kerjanya berat. Tapi dengan iman yang ada pada dirinya tetap puasa. Ada yang dorong beca. Puasa. Ada yang kerja di proyek, tetap puasa. Walaupun kebanyakan temannya nggak puasa, tidak pernah tergoyahkan imannya. Karena dia ingin bahagia di akhirat, ingin selamat di akhirat. Ya, kalau cuma nahan lapar masa nggak bisa. Ya. Iman ini, iman para jamaah. Ya. Begitu. Dan banyak lagi. Orang kerjanya berat ternyata bisa puasa. Jadi alasan apa lagi? Tidak ada alasan para jamaah dirahmati Allah kecuali memang sakit atau haid bagi wanita, nifas atau hilang akal, begitu kan? Yang tidak wajib puasa itu orang yang hilang akal, nggak waras lagi. Mereka nggak puasa, tidak ada masalah, nggak ada beban taklif pada diri mereka. Nah itu para jamaah. Jadi harus ridho, harus lapang. Kemudian yang kedua, di antara persiapan maknawiyah, husnudzon kepada Allah. Apa kaitannya husnudzon ini dengan Ramadan kita? Ya, para jamaah, husnudzon itu akan melapangkan dada. Orang itu akan nyaman hatinya kalau dia berprasangka baik. Sok bedakan Pak, rasanya di hati. Dikala kita suudzon, tidak usah ke Allah lah. Dikala kita suudzon kepada orang dengan dikala kita husnudzon kepada orang. Beda nggak rasanya di sini? Beda nggak? Kalau suudzon tuh rasanya di sini apa? Mengkerut, sumpek, sempit dada kita. Kenapa? Suudzon. Kok teman saya sudah beli mobil baru ya? Padahal jabatan dia di bawah saya. Jangan-jangan. Dadanya jadi mengkerut, tidak bisa lapang melihat kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada saudaranya. Ya ada suudzon, ya sempit dadanya, dan itu pengaruh kepada kesehatan. Jadi orang tuh kalau kotor hatinya, rusak juga jasadnya Pak, rusak jasadnya.
Taib, para jamaah. Tapi ketika kita husnudzon, oh enggak ada masalah. Enggak ada ganjalan di sini. Plong hati ini, dada ini lapang. Ketemu siapapun husnudzon. Ya, walaupun memang di beberapa kondisi ya ketika ada indikasi maka prasangka itu dikedepankan. Tapi kan itu dalam beberapa kasus. Pada asal hukumnya muamalah kepada sesama muslim itu husnudzon. Ini konsep kebahagiaan hidup. Itu kepada manusia bisa kita bedakan rasanya. Husnudzon dengan suudzon. Beda di hatinya. Maka bagaimana lagi kepada Allah? Walillahil matsalul a'la. Lebih-lebih lagi kepada Allah. Kenapa kita tidak berprasangka yang baik-baik kepada Allah? Kalau suudzon kepada orang itu dosa besar, bagaimana lagi kalau prasangka buruk itu kepada Allah? Maka lapangkan hati dengan husnudzon kepada Allah. Karena Allah menyatakan dalam satu hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi, sesungguhnya aku berdasarkan prasangka hambaku kepada diriku. Maka berprasangkalah yang baik-baik kepada Allah. Contohnya apa? Kata Syekh As-Sinqiti hafizahullahu taala di salah satu ceramahnya, coba kita pasang di hati kita ini prasangka yang baik kepada Allah, bahwa Allah pasti akan menganugerahkan karunia-Nya, rezekinya, fadilah puasanya, dan semua keistimewaan dari bulan Ramadan. Allah ya pasti akan memberikan rezeki yang berkah kepada kita. Allah insya Allah akan memberikan kesehatan kepada kita, pertolongan kepada kita untuk bisa istiqomah ya di dalam menjalankan program ibadah di bulan Ramadan. Allah pasti akan berikan rahmatnya, bukakan pintu surganya. Allah pasti akan memberikan maghfirahnya kepada kita dengan wasilah Ramadan ini. Allah pasti akan menjadikan kita mendapatkan derajat takwa dengan wasilah Ramadan ini. Begitu prasangka-prasangka yang baik kepada Allah. Dengan bahasa lainnya, punya optimisme kepada Allah. Karena pesimis itu akhlak buruk. Pesimis itu suudzon kepada Allah. Pesimis itu membatasi kuasanya Allah, membatasi kasih sayangnya Allah yang maha luas. Coba, orang di zaman sekarang, Pak, Ramadan belum ada, sudah susah duluan. Oh Ustaz, susah nanti Ramadan, minyak goreng mahal. Susah Ustaz, saya di PHK. Ya sudah, sesuai prasangka Anda akan susah. Kenapa enggak berprasangka baik kepada Allah? Gimana Ustaz, anak-anak saya, 5 anak-anak saya enggak punya pekerjaan. Bagaimana baju lebaran mereka? Bagaimana Ramadan mereka? Buka puasanya, sahurnya? Bagaimana uang jajannya? Ini Ramadannya belum, sengsaranya sudah duluan. Kenapa? Pesimis, suudzon kepada Allah. Disangkanya Allah itu enggak akan ngasih rezeki kepada dirinya. Disangkanya Allah tidak akan sayang kepada dirinya di bulan Ramadan. Pak, ya, binatang saja dijamin rezekinya. Kenapa kita tidak berprasangka yang baik kepada Allah? Dan jangan sempit memahami rezeki. Disangkanya rezeki itu ya bentuknya fulus saja, duit saja, materi dunia saja. Dia lupa bahwa dia dimudahkan ibadah itu rezeki terindah. Tidak semua, Pak, dimudahkan Allah di bulan Ramadan bisa berpuasa dengan baik. Tidak semua kaum muslimin di bulan Ramadan dikasih kemudahan menikmati lezatnya taraweh. Ya. Orang pada taraweh menikmati indahnya bacaan imam, meresapi, mentafakuri, mentadaburi. Ya. Di sisi yang lain ada orang tergeletak di rumah sakit. Ya. Ada yang sedang koma di rumah sakit. Ada yang sedang cuci darah di rumah sakit. Ada yang sedang stroke di rumah sakit. Masya Allah, kita dikasih kesehatan bisa hadir taraweh full selama bulan Ramadan. Bukankah ini anugerah yang begitu besar? Lebih besar, lebih bernilai, lebih mahal ketimbang dunia dan seisinya. Nah, di sini para jamaah yang dirahmati Allah. Ayo berprasangka yang baik kepada Allah. Insya Allah Allah berikan kemudahan, kesehatan kepada kita. Insya Allah
kita memohon dengan sungguh-sungguh Allah mentakdirkan kepada kita takdir-takdir yang baik-baik saja di bulan Ramadan dan seterusnya. Insya Allah Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah, rezeki yang berkah kepada kita semua di bulan Ramadan. Insya Allah Ramadan kita lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya. Begitu para jamaah, punya optimis yang baik, kemudian punya prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah berdasarkan prasangka para hambanya. Nah itu para jamaah, masih banyak poin-poin yang lain. Ya, 2 poin ini yang sudah kita sampaikan, semoga bermanfaat. Ya. Pertama ridho, ya lapangkan hati dengan ridho menerima ketetapan syariat puasa. Kemudian yang kedua, ya berprasangka yang baik-baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua fadilah dari Ramadan insya Allah Allah anugerahkan kepada kita semua dan kita bisa mencapainya. Insya Allah Allah berikan inayah kepada kita semua, pertolongan kepada kita semua untuk bisa menghatamkan Al-Quran minim-minimnya 1 kali saja, gitu ya. Insya Allah Allah jadikan kita mendapatkan fadilah dari qiyam Ramadan di malam harinya. Ya, insya Allah Allah anugerahkan kepada kita Lailatul Qadar yang lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Barakallahu fiikum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah menyampaikan usia kita di atas keistiqomahan sehingga kita bisa sampai ke bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya iman dan juga sebaik-baiknya amal soleh. Kita terus memupuk iman kita karena ini persiapan yang sangat luar biasa. Kemudian kita pun jangan lupa tawakal kepada Allah karena manusia hanya berencana, Allah yang akan menentukan hasil. Dan terakhir, bersihkan hati dari segala kotorannya dengan taubat nasuha, dengan menyelesaikan segala permasalahan dengan hamba-hamba Allah yang bersangkutan dengan diri kita semua. Insya Allah kita semua bisa mensukseskan program terbaik kita di bulan Ramadan nanti. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Kapan kita puasa, Pak? Kapan? Tanggal 1 Ramadan, insya Allah. Ya, dari dulu sampai akhir zaman nanti kiamat. Ya, puasa Ramadan mulainya tanggal 1 Ramadan. Lebaran kapan? Tanggal 1 Syawal. Begitu. Barakallahu fiikum. Sampai di sini kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.